Melihat respon Gibran yang seperti itu, justru Gibranlah yang terlihat panik. Dia tidak ingin boroknya kebongkar. Kami persilahkan Bapak Muhaimin untuk membuka. Nomor antrian untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar adalah nomor 8. Selanjutnya Pak Mahfud MD. Nomor 10. Selanjutnya Pak Gibran. Nomor 14. Terima kasih. Kami persilahkan Bapak-bapak untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Gibran menebar anggapan bahwa orang yang mengungkapkan fakta dianggap sebagai nyinyiran dan fitnah. Masalahnya begini, kalau Gibran ingin menyebarkan hal-hal positif dengan anggapan ia sedang melakukan hal yang benar, apakah caranya dia juga bisa dibenarkan? Apakah bisa dimaklumi dan dianggap positif? Jika Gibran diloloskan jadi cawapres meskipun harus melalui MK supaya bisa lanjutkan program Jokowi, itu namanya bukan niat membangun, tapi niat berkuasa dengan menggunakan kelanjutan pembangunan sebagai dalih. Kalau alasannya mau lanjutkan pembangunan bisa dimengerti. Tapi kalau caranya harus lewat pembegalan konstitusi, ini tidak bisa dimaafkan. Niatnya mulia, tapi caranya salah. Jadinya niat itu tidak tulus, ada kelicikan di balik niat tulus. Apakah perilakunya yang seperti itu oleh Gibran sendiri dianggap sebagai hal yang positif dan benar? Ini sedang melakukan exit emergency atau emergency exit begitulah ya, sebagai sebenarnya Gibran sewaktu-waktu ini akhirnya kan sekarang narasi yang terbentuk itu dari MK bahwa kalau seandainya Pak Anwar Usman itu memang nantinya akan dinyatakan bersalah, dipaksa mundur begitulah, apalagi kalau tuntutannya begitu kan, kalau seperti para aktivis menuntut supaya dia diberhentikan dengan tidak hormat seperti itu, otomatis putusannya juga tidak akan dikatakan, bisa dikatakan tidak sah. Nah, otomatis pengangkatan Gibran atau pencawapresan Gibran juga tidak sah. Saya kira ini jadi sebuah presiden buruk bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Presiden bagaimana reformasi bukan hanya balik ke titik nol, melainkan mundur lebih parah daripada Orde Baru. Jadi jangan sembarangan sebut relawan Ganjar bikin fitnah, karena kami hanya memaparkan fakta. Berikut fakta-fakta menjijikkannya. Dari fakta bahwa MK meloloskan Gibran itu memang membuat masyarakat muak sama semuanya. Jadi bagaimanapun juga apa yang dikatakan pendukung Ganjar dan Mahfud MD adalah fakta. Jikapun opini mereka betul kok. Bagi relawan Ganjar, nggak usah khawatir. Apa yang kalian bicarakan soal pemimpin karbitan yang uangnya banyak itu fakta kok. Tidak ada yang fitnah, selama itu berdasarkan fakta-fakta lapangan. Intinya memang hal tersebut. Ini kok bicara tentang kepemimpinan nasional, bukan daerah. Kita rela anak muda maju, semua orang ingin anak muda maju, tapi tidak melalui pengubahan aturan di mana pamannya sebagai ketua institusi. Ya, ini nggak bisa kalau seorang dan calon wakil presidennya adalah anak dari presiden aktif. Nggak terjadi di Problemnya dunia. di mana? Tidak ada. Kita nggak bisa bicara aturan. Semua orang masalah etika. Bos, yang mana nggak semua dilanggar? aturan etika universal, bos. Universal Secara mana? universal, dengar dulu. Dengar dulu. Lo kalau punya anak, ya punya satu, gue presiden nih, anak saya ada 5, limanya pinter. Gak mungkin juga gue jadi menteri walaupun dia lebih pintar dari orang lain. Di dunia juga gak akan begitu. Itu etika. Itu yang namanya etika. Etika yang dilanggar yang mana? Loh, itu universal. Yang itu udah mana? diajarin dari kecil. Yang mana? Lo kalau jadi pemimpin, gak mungkin lah kita harus nepotis. Kita punya konflik kepentingan. Itu dibilang tidak harus tertulis. Tidak semua aturan itu harus ketika tertulis. Gibran lantas Bobi di Solo, di Medan tidak dibilang KKN? Kenapa ketika menjadi wapres sudah KKN? Berpikirnya waras, bos. Nilainya lo gimana? Itu kan di daerah dia maju. Makanya, dia sebagai kader. Ya kan? Jadi pemimpin itu berpikirnya ke depan. Nggak bisa. Ada Jadi etika pemimpin itu jangan universal korup. yang tidak harus Itu jadi menjadi enak, kita aturan berpikirnya tertulis. bagus.
Prabowo adalah salah satu pemimpin terbaik. Memang agak mengejutkan, tapi inilah kenyataannya. Para pendukung Prabowo menganggap ini adalah sinyal bahwa kekuatan Prabowo tidak terbendung lagi. Bahkan Fahri Hamzah juga ikut-ikutan mendukung Prabowo. Dia bilang tahun 2024 adalah waktunya Prabowo untuk memimpin Indonesia karena makin banyak dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat. Karena itulah Prabowo dianggap sosok yang tepat untuk menjadi presiden berikutnya. Dia bahkan ajak para intelektual dan aktivis untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional untuk mendukung Prabowo. Di sisi lain, dalam beberapa survei, Prabowo mulai naik daun dan bisa mengalahkan Ganjar. Ini peringatan buat kita semua bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di balik layar. Benarkah dukungan kepada Prabowo begitu luas atau karena ada sesuatu yang sangat sulit ditolak oleh mereka? Jujur saja, strategi politik Prabowo menuju Pilpres 2019 memang sangat rapi. Kalau dulu kubu Prabowo sering bilang pemilu 2019 penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Maka hari ini kubu Prabowo punya strategi yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur dan sistematis itu begini, 2 kali kekalahan di Pilpres, Prabowo sudah banyak belajar. Prabowo masih punya ambisi untuk jadi presiden, bahkan jangan heran kalau dia akan terus nyapres sampai beneran jadi presiden. Segala cara akan dilakukan agar ambisinya tercapai. Semua ini dimulai dari Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Coba pikir untuk apa Prabowo mau jadi menteri. Dari level capres turun ke kelas jadi menteri, jadi bawahan Jokowi. Alasannya waktu itu adalah dia mau mengabdi untuk negara, sama-sama bekerja untuk Indonesia. Why not? Tapi coba pikir kalau misalnya Donald Trump dan Joe Biden bertarung di Pilpres. Joe Biden jadi presiden, lalu Donald Trump jadi Menteri Pertahanan. Memang bisa aja sih, tapi kan rasanya aneh ya. Dan ketika kita melihat manuver Prabowo, semuanya jadi masuk akal. Jabatan menteri adalah batu loncatan untuk ikut Pilpres 2024 dengan cara yang berbeda. Strategi ini memang membuahkan hasil, tapi sekaligus agak mengkhawatirkan. Prabowo sangat ambisius dan tidak akan berhenti sebelum jadi presiden. Belum lagi rekam jejak masa lalunya yang sangat kontroversial. PDI Perjuangan terus-menerus mengeluarkan kritik keras kepada Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Dalam pekan ini, 2 kali PDI Perjuangan mengkritik bahwa hukum Indonesia telah direkayasa sehingga MK memberikan peluang Gibran Rakabuming Raka maju menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. PDI Perjuangan kembali melontarkan kritik tajam kepada Presiden Jokowi dan keluarganya. Ini adalah kali kedua PDIP mengkritik keras Presiden Joko Widodo, di mana sebelumnya Hasto menyentil kekuasaan bukan untuk keluarga. Dalam pernyataan tertulis Sabtu ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan PDIP telah mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, tapi partai malah ditinggalkan. Hasto menjelaskan telah terjadi political disobedience atau pembangkangan politik dan rekayasa hukum Mahkamah Konstitusi. Hukum tata negara dari para ilmuwan dari perguruan tinggi yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan. Sinyal-sinyal Mahkamah Konstitusi akan menjadi sorotan karena ipar Presiden Joko Widodo yang juga Ketua MK Anwar Usman sudah memuji-muji pemimpin muda ketika memberi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung 11 September 2023. Bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umur 19 tahun, Muhammad Al-Fatih, yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun.
Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Tapi memang betul, banyak Perdana Menteri Inggris juga, yang sekarang umurnya berapa? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara. Dan entah kebetulan atau memang sudah takdir, Palu Anwar Usman membuka peluang Gibran maju menjadi cawapres. Beberapa hari setelah putusan MK yang kontroversial tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam acara Konferensi Hukum Nasional memakai baju hitam dan menyebut bahwa kekuasaan terpusat di tangan tertentu. Mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Baju hitam ini juga dipakai baca pres PDIP Ganjar Pranowo pada 28 Oktober 2023. Ganjar mengatakan lebih cocok baju hitam dibandingkan baju bercorak garis hitam putih yang didesain Presiden Jokowi. Mereka sempat polling tuh kalau baju ada belang-belang, ada hitam, ada putih, jadinya udah belang-belang. Ada banyak yang masuk, tapi kok ternyata katanya lebih banyak suka saya pakai baju hitam. Baju hitam. Tapi ada juga sih yang WA ke saya gitu ya, kalau pakai baju hitam kombinasinya ini gitu. Ya kayaknya dulu sekolah model sih. Orangnya sekitar kiri kanan saya tuh.